Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bersama. Hari ini kita akan mempelajari tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Nah, kita lihat di gambar di sini. Kita bisa melihat ada jenis-jenis makanan. Mungkin kamu bisa menyebutkan ini apa saja. Dan di sini ada yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, sekarang istilahnya yang dipakai adalah gizi seimbang. Jadi kira-kira seperti inilah gizi seimbang itu. Jadi sepiring nasi itu, sepiring makanan itu jangan nasi semua, tapi ada sumber protein, ada sumber karbohidrat, ada mineral dan vitamin ya. Sekarang dari gambar makanan ini, apa saja sih sebetulnya makanan yang kita butuhkan atau fungsinya dari makanan itu apa saja. Tapi sebelumnya Ibu akan membahas beberapa istilah yang ada pada atau berkaitan dengan sistem pencernaan makanan. Kita lihat misalnya, nah ini tadi tahukah fungsi bahan makanan ini bagi tubuh, bagaimana proses pencernaan dalam tubuh ya. Ini masih gambar makanan dan ini alat-alat pencernaan. Nah, dari tentang makanan kita tidak terlepas dari beberapa istilah, yaitu ilmu gizi ya, gizi, nutrisi, status gizi, dan diet atau diet ya. Nah, ilmu gizi sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Nah, istilah dalam ilmu gizi itu ada beberapa yang sering kita dengar, yaitu yang disebut dengan zat gizi. Jadi sebenarnya kita sering dengar zat gizi itu apa sih? Nah, zat gizi itu adalah unsur atau ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk bisa melakukan fungsinya dengan optimal. Kemudian nutrisi, makanan itu kita juga sering dengan nutrisi. Nah, di sini ada yang disebut dengan nutrisi esensial. Nutrisi esensial adalah nutrisi yang tidak dapat disintesis atau disusun oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari bahan makanan. Nah, kemudian juga kita sering dengar status gizi ya. Status gizi buruk, seimbang, dan sebagainya. Jadi apa sih sebetulnya yang disebut dengan status gizi? Status gizi itu adalah status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan masukan nutrisi. Berikutnya adalah diet atau diet. Nah, diet atau diet itu artinya adalah pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk. Jadi diet itu pilihan makanan yang lazim ya, yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau populasi sesuai dengan kondisi. Jadi jangan salah kaprah. Biasanya kita kalau dengar diet atau diet itu adalah mengurangi makanan. Jadi itu adalah suatu pengertian yang salah. Jadi diet itu pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk. Jadi tidak selalu mengurangi makanan, bisa juga bertambah, tergantung dari kondisi dari orang tersebut. Nah, sekarang makanan dan zat makanan. Apa sih syarat makanan yang baik? Syarat makanan yang baik pertama mudah dicerna, ya. Yang kedua, higienis, kebersihannya terjamin. Yang ketiga, mengandung nutrisi dengan jumlah mencukupi sesuai dengan yang diperlukan tubuh. Yang keempat, tentu saja harus mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Itu adalah syarat makanan. Sekarang, kenapa sih kita harus makan? Nah, ternyata fungsi utama makanan dalam tubuh adalah pertama, sebagai sumber energi, yaitu makanan yang biasanya makanan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua,
untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, yaitu makanan yang mengandung protein, mineral, dan air. Yang berikutnya sebagai pengatur proses tubuh atau fisiologi dalam tubuh, yaitu makanan yang mengandung protein, mineral, air, dan vitamin. Berikutnya, fungsi makanan dalam tubuh itu adalah sebagai pelindung tubuh. Nah, ini pelindung tubuh terhadap lingkungan dan bibit penyakit atau sebagai zat antibodi. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari makanan di dalam tubuh. Nah, berikutnya zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat ini mempunyai rumus dasar CN, H2N, dan ON. Nah, karbohidrat ini dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan jumlah gugus pada gulanya. Ada karbohidrat sederhana, misalnya monosakarida, disakarida, dan yang kompleks polisakarida. Nah, ini mungkin kamu sudah mempelajarinya di pelajaran kimia. Sekarang sumber karbohidrat itu di mana? Glukosa. Glukosa itu gula ya. Fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa. Kemudian maltosa itu gula-gulaan ya, dari buah-buahan dan sebagainya. Kemudian pati itu zat tepung, misalnya singkong, beras, ya, glikogen, dan selulosa. Sekarang apa sih fungsi karbohidrat dalam tubuh? Karbohidrat ini fungsinya sebagai sumber energi, pengatur metabolisme lemak, menghemat protein, dan membantu pengeluaran feses. Itu adalah fungsi dari karbohidrat. Yang kedua, kelompok makanan lipid atau lemak. Lemak ini meliputi senyawa heterogen, termasuk lemak dan minyak. Nah, lemak atau minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Nah, sumber lemak itu ada lemak hewan dan lemak nabati. Fungsi lemak sebagai sumber energi yang lebih efektif, sebagai perlindungan, penyekatan atau isolasi, ya, perasaan kenyang, turut membangun jaringan tubuh, penyedia vitamin yang larut dalam lemak, dan menghemat protein. Itu fungsi dari lemak. Berikutnya adalah protein. Nah, protein juga sama memiliki atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai panjang asam amino yang saling terkait melalui ikatan peptida. Kemudian, molekul terkecil protein yang bisa diserap oleh tubuh adalah dalam bentuk asam amino. Ada yang esensial terdiri 9 dan yang 11 tidak esensial. Yang esensial itu tadi apa? Tidak bisa disusun oleh tubuh, jadi harus dimasukkan dari luar berupa zat makanan. Nah, sumber protein sendiri ada daging berwarna merah, ikan, daging unggas, telur, susu, kerang, keju. Itu yang berasal dari hewan. Yang berasal dari tumbuhan adalah kacang-kacang. Sekarang fungsinya adalah sebagai pembangun, jadi menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus, misalnya sebagai antibodi, enzim, hormon, dan sebagainya. Sebagai sumber energi, mengatur keseimbangan air, memelihara kenetralan tubuh, pembentukan antibodi, dan zat mengangkut zat-zat gizi. Berikutnya adalah kelompok vitamin. Nah, kelompok vitamin adalah
zat organik yang umumnya tidak dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Fungsinya sebagai koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme supaya fungsi tubuh normal dan pertumbuhan. Vitamin itu ada dua kelompok, yaitu ada yang larut dalam air, misalnya vitamin B. B itu B kompleks, ada B1, B2, B3, B6 sampai B12. Vitamin H dan vitamin C itu adalah kelompok vitamin yang larut dalam air. Dan ada kelompok yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Jadi ingat, vitamin yang larut dalam lemak itu ADEK ya, A, D, E, K. Berarti sumbernya di makanan-makanan yang mengandung lemak. Nah, yang berikutnya adalah mineral. Apa sih fungsi mineral? Fungsinya sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi seluruh tubuh secara keseluruhan. Mineral ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut mineral makro, dibutuhkan dalam jumlah besar. Dan ada kelompok mineral mikro, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang makro adalah mineral Na, Cl, K, Ca, P, Mg, dan S, ya, sulfur. Yang mikro, Fe, Zn, L, Se, Me, F, Cu, Cr, Mo, dan Cu. Nah, dari mana sih mineral ini? Nah, mineral-mineral ini juga bisa didapat dari bahan makanan lain ya, misalnya dari daging, dari telur, kemudian dari sayuran dan dari buah-buahan. Nah, itulah kelompok dari makanan yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan tubuh. Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah air. Air merupakan penyusun tubuh 55-60% dari berat badan orang dewasa. Apa sih fungsi air? Sebagai pelarut dan pengangkut zat-zat gizi, oksigen, hormon, dan metabolisme. Sebagai katalisator, penyeimbang reaksi-reaksi di dalam sel organ atau mempercepat reaksi. Pelumas dalam persendian dan tulang-tulang. Pengatur suhu tubuh, pelindung organ tubuh dan janin dalam kantong ketuban. Sebagai pembangun atau penyusun jaringan. Nah, itu adalah zat-zat gizi, ya, zat-zat yang harus ada di dalam makanan. Nah, itu adalah yang disebut dengan zat-zat makanan yang harus ada. Tadi ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, itu tentang zat makanan. Nah, zat makanan juga ada yang disebut zat aditif makanan. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada proses pengolahan makanan. Berdasarkan sumbernya, zat aditif itu ada yang zat aditif alami dan zat aditif buatan. Misalnya fungsinya untuk apa sih zat aditif itu? Perwarna makanan, minuman, penguat cita rasa, anti kerak, pemantap, penjernih larutan, pemucat, pengembang adonan, pengawet, dan surfaktan. Jadi misalnya sebagai pewarna, biar makanan lebih menarik, maka diberikan warna, misalnya merah dari yang alami, misalnya buah naga, kuning dari kunyit, hijau dari daun suji atau dari daun sawi, dan sebagainya. Kemudian misalnya penguat cita rasa, biasanya dihasilkan oleh rempah-rempah, ya, dan sebagainya. Itu yang alami. Kalau yang buatan mah itu banyak, tergantung kita maunya apa, tinggal beli, ya. Itu zat aditif. Nah, itu dulu tentang hari ini tentang
pencernaan makanan bagian pertama. Jadi kita membahas tentang apa sih zat makanan itu, fungsinya apa, dan jenisnya apa. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.